Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang bersyukur pagi ini kita dapat berkumpul bersama, bersekutu di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Ya, mari kita akan mulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita akan mengawali dengan satu pujian Natal, ya sesuai suasananya ya. 1000 lilin. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Katakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Musik Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi kita akan menaikkan pujian ini di bait yang terakhir. Katakan kehangatanmu kirimkan. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersatu hati di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini di mana kami boleh dibangunkan dengan kesehatan yang baik setelah tidur kami malam tadi. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di suasana Natal ini kami terus diingatkan bahwa kasih Tuhan dan anugerah Tuhan selalu menyertai kami semuanya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau datang ke dunia untuk menjadi manusia yang rela meninggalkan tata kemuliaan
untuk menjadi penebus dan juru selamat kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami lilin-lilin kecil yang selalu menyala di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerangi sekitar kami, di lingkungan kami, sehingga kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa berserta dengan kami melalui diri kami. Dan biarlah orang-orang boleh membaca kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami, seperti yang telah Engkau teladankan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan Ibu Priscilla. Kiranya apa yang dipersiapkan oleh Penatua Priscilla ini boleh menjadi kepanjangan suara Tuhan untuk memberkati kami semuanya di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan doa pada pagi hari ini hanya di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan kembali menaikkan satu pujian. Sebelum kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari PPR 2 nomor 345, Yesuslah Teladanku. Lagu ini mungkin jarang kita nyanyikan ya. Ya, semoga kita bisa belajar dan menyanyikan dengan benar. Saya serahkan kepada Penatua Priscilla. Silakan. Terima kasih, Diaken Juliana. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita menyerahkan pada pimpinan Tuhan.
Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan selalu menyertai kami, memelihara kami, dan Tuhan juga senantiasa memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau puji-pujian sudah kami nyanyikan dan itu sudah menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa puji-pujian itu begitu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan beserta dengan kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan sehingga kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu, untuk menyembah Engkau ya Tuhan, dan untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Allah kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam pimpinan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan merenungkan persekutuan kita pada pagi hari ini dengan tema Tuhan menyertai kita. Ini pernah disampaikan oleh Pendeta Edi pada awal Advent pertama ya. Tapi saya mendapatkan berkat dari ayat ini dari Allah menyertai kita yang disampaikan oleh Pendeta Edi dan saya ingin menyampaikannya juga. Kita baca dari Matius 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini dikutip dari Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu yang terkasih, sering mendengar ayat ini, diberitakan bagaimana Yesus yang lahir ke dunia disebut Sang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Siapa di antara kita yang di sini tidak butuh penyertaan Tuhan? Tentunya semua yang ada di sini butuh penyertaan Tuhan ya. Kita akan tidak mampu menjalani kehidupan ini sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Dalam kisah Musa ketika di padang gurun minta penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa malaikatku yang menyertai engkau dalam perjalanan nanti. Karena Tuhan tidak akan kuat melihat bangsa Israel begitu tegar tengkuk, selalu menggerutu, selalu tidak puas dengan penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan khawatir kalau di tengah jalan akan membinasakan bangsa Israel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan? Di Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Begitu luar biasanya Musa ingin selalu disertai Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menawarkan hanya malaikatnya saja yang menyertai, Musa tidak berkata, ya sudahlah Tuhan, malaikatmu saja cukup. Tetapi itu Musa dengan tegas mengatakan, jika engkau tidak menyertai, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa yang begitu saleh dan dekat dengan Tuhan, selalu ingin disertai Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita juga umat yang dikasihi Allah. Musa yang begitu saleh dan dekat Tuhan juga bagaimana dengan kita? Kita juga umat yang dikasihi Allah. Begitu besar kasih Allah yang dinyatakan bagi kita. Sehingga kita umat yang berdosa mendapatkan anugerah kasih dari Tuhan juga. Dia Allah yang mulia, dia Allah yang suci, dia yang maha kudus, telah hadir di dunia. Untuk menjadi rupa manusia, misinya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian yang kekal. Dan kita, karena kehadirannya Bapak Ibu yang terkasih, kita yang dari statusnya kita yang hidup di dalam kegelapan, kita yang mestinya tidak diselamatkan, Tuhan hadir untuk memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan memberikan kita status yang baru sebagai anak-anak Tuhan yang boleh dimenangkan oleh Tuhan.
Kalau kita melihat dari perjalanan nabi-nabi yang zaman dulu ya, seperti Musa. Musa pun ketika itu kalau tidak dalam keadaan suci tidak bisa menghampiri Tuhan. Kita lihat waktu Musa diminta Tuhan untuk pergi ke Gunung Sinai. Tuhan berpesan kepada Musa kalau tidak ada orang yang boleh menyertai, bahkan yang menginjak kaki gunung pun Tuhan tidak berkenan, pasti akan mati kalau tidak menurut perkataan Tuhan. Begitu sucinya Tuhan, sehingga orang-orang yang tidak layak menghampiri Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan dan akan dihukum. Demikian juga kita lihat kisahnya Sakaria ya, bagaimana Imam Sakaria itu mendapat undian untuk bisa masuk ke dalam bait Allah. Bagaimana dia pasti mengalami risiko kalau dia tidak hidup dalam keadaan kudus dan suci. Dia akan bisa mati ketika dia melayani dalam bait suci, dan dia ketika dia membakar utupan tiba-tiba bisa saja mati. Itulah keadaan sebelum kehadiran Tuhan. Kesucian itu begitu penting ketika kita menghampiri Tuhan. Tetapi sungguh Allah begitu besar kasihnya kepada kita. Dia hadir, Sang Immanuel itu hadir. Dia hadir ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi kita. Status kita yang tadinya sebagai anak-anak gelap, kita menjadi anak-anak terang. Kita boleh disucikan dan dikuduskan, dan kita atas kematian Tuhan, kita pun boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Yang pertama, bahwa Yesus hadir mengubah status kita. Kelahiran Yesus adalah wujud kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, manusia berdosa. Karena Yesus melakukan misinya untuk lahir menebus dosa melalui kematiannya di kayu salib. Mengubah status kita menjadi orang-orang yang disucikan, mendapatkan keselamatan yang kekal dari anak-anak gelap menjadi anak terang, mengorbankan anak satu-satunya dari Allah. Itu bukti kasih yang begitu besar Allah kepada kita. Jadi mengapa kita kadang-kadang masih khawatir dan ragu? Apakah kita masih ada keraguan tentang keselamatan kita, bahwa janji keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Terus terang ya, saya termasuk orang yang kadang-kadang khawatir dan takut akan kematian. Karena saya khawatir bahwa hidup ini itu Tuhan itu begitu suci, sedangkan kita itu siapa? Sehingga saya kadang-kadang khawatir apakah saya nanti kalau mati bisa masuk surga. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Sehingga ketika papi saya meninggal itu, saya takutnya luar biasa. Tuhan, saya khawatir kalau ada hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu tidak memberikan kita tempat yang surga yang Tuhan janjikan. Itu kekhawatiran saya. Kadang-kadang di dalam tidur saya bisa bangun tiba-tiba karena saya ketakutan, tiba-tiba mati dan hidup saya kemana. Itu yang saya khawatirkan sampai saat ini. Sehingga kadang-kadang itu sungguh tidak masuk akal. Sebagai orang yang percaya, saya masih khawatir, masih takut di dalam kehidupan ini, bahkan takut kalau saya tidak diselamatkan seperti itu. Ini adalah hal yang sungguh tentunya sungguh tidak masuk akal ya, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, masih belum percaya akan janji keselamatan dari Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca berulang-ulang, melalui firman Tuhan yang kita renungkan, kita diubahkan oleh Tuhan, sehingga pengertian kita semakin baik. Melalui pembinaan jemaat pun diberitakan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, kalau kita percaya, kita diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kita tidak perlu ragu-ragu seperti halnya saya pun mulai percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan sudah hadir bagi kita untuk menyelamatkan kita. Biarlah kita juga boleh percaya sepenuhnya bahwa keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita tidak perlu ragu lagi. Yang kedua, baiklah kita juga percaya. Di Mazmur 62 ayat 8, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan ingin agar kita percaya kepadanya. Tuhan selalu terbuka pada keluh kesah kita, pada pergumulan kita. Bahkan Ia mau menerima segala curahan hati kita. Kita sudah hampir di penghujung tahun dan masuk di tahun yang baru. Kalau kita flashback, saat kita meninggalkan tahun 2021 menuju ke tahun 2022. Bagaimana Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu juga mengawalinya, melihat masa tahun 2022. Waktu itu tentunya dengan tidak pasti, tentunya akan juga merasa gentar ya dan takut memasuki tahun yang baru. Tapi bagaimana ketika kita hampir melewati tahun 2022? Apakah kita mengingat bagaimana Tuhan menyertai dari awal tahun 2022 hingga hampir akhir tahun 2022 ini? Adakah Tuhan meninggalkan kita? Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Itu pun kita harus percaya ya. Beberapa kali kita diperhadapkan pada sesuatu yang bagi kita itu mustahil. Tetapi Tuhan begitu ada bagi kita. Sehingga tidak mungkin kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita patut syukuri ya. Ketika kita bisa masuk di tahun 2022 ini sampai di penghujung tahun 2022. Banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan buat kita. Belum lama ini kita melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar terhadap Ibel, anak Kak Edia, yang kita tahu bahwa Ibel mengalami jantungnya mengalami gangguan karena ritme jantungnya selalu berdebar-debar. Ini sungguh luar biasa. Keajaiban itu diberikan bagi Ibel. Apakah keajaiban itu diberikan hanya untuk anak hamba Tuhan? Tentunya tidak ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mengalami keajaiban. Kita boleh mengingat keajaiban apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya ingat waktu itu ketika pernikahannya Yesi dan Lanvin. Pada waktu itu Yesi seminggu sebelum pernikahan Yesi mengalami sakit yang lumayan serius ya, dia badannya panas, dia kepalanya pusing yang begitu berat, dan itu sungguh mengkhawatirkan kami. Sehingga kami berniat waktu itu ingin mengundurkan pernikahan Yesi dan Martin. Tetapi Pak Edi datang menguatkan kami bahwa tetap lanjut Bu, kita berserah pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan nyata. Gitu. Sungguh luar biasa ketika pada harinya, walaupun mungkin belum sempurna kesembuhannya, tetapi Yesi dan Lanvin bisa melewati hari-hari itu dengan sungguh luar biasa. Bukan aja pada kesehatan Yesi, Tuhan juga nyatakan pada hari-hari sebelumnya, kalau kita ingat, kita doakan terus, bahkan Pak Edi menganjurkan untuk kita berpuasa. Itu cuaca begitu tidak bersahabat ya. Hujan tiap hari tidak bisa diprediksi, hujan terus datang, tidak mengenal maksudnya hari itu sudah semakin mendekat kepada menjelang hari pernikahannya Yesi. Tetapi kami terus berdoa, kami percaya bahwa ketika kami sungguh berserah bahwa kami ingin pernikahan Yesi boleh berjalan dengan baik, Tuhan nyatakan sungguh luar biasa. Pada saat itu tuh saya juga mengundang sepupu saya yang ada di Jakarta Barat ya. Dia sudah telepon pada waktu pernikahannya Yesi sebelum 1 jamnya ya. Dia bilang nggak bisa hadir karena di daerahnya sudah hujan lebat. Saya khawatir di tempat acara pun nanti pasti hujan lebat, acara pasti tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Dia bilang begitu. Waduh, saya sudah, bagaimana di sana udah hujan. Dan saya melihat memang sepertinya angin itu, awan itu sepertinya agak sedikit mendung begitu ya. Jadi memang kita khawatir sungguh kalau ada hujan. Jadi saat itu sepertinya pas hari H itu Pak Hendra melihat bahwa awan tuh rasanya sepertinya digiring sama Tuhan sehingga angin itu bisa jadi teduh dan malah cuaca di situ malah jadi
teduh dan menjadi sejuk begitu ya. Jadi tidak ada hujan di sekitar itu. Padahal di sekitar Biaya bilang kalau di Rawamangun juga sudah apa namanya sudah turun hujan begitu. Ini terjadi juga pada acara pemakaman papi saya ya. Pada waktu itu jam 12 kita sudah hampir hari H itu sudah titik hujan gitu, gerimis gitu kecil-kecil ya. Waduh, langsung kita keluarga berdoa Tuhan supaya semua acara boleh berjalan dengan baik, tidak turun hujan. Pada waktu itu tamu yang datang pun bilang di daerah Ngabul itu udah sampai Jepara itu hujan begitu deras ya, dan sungguh luar biasa ketika di pemakaman memang sempat ada titik hujan turun, tetapi saat acara berlangsung semua hujan itu tidak turun, bahkan udaranya begitu sejuk karena acara itu di siang hari ya, jam 2 siang, tentunya acara begitu panas kalau cuaca itu terik matahari itu akan berlangsung di siang hari itu. Tetapi Tuhan rupanya mengirimkan cuaca yang teduh sehingga bahkan hujan tidak turun, semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan angin sepoi-poi itu bisa membuat udara sejuk di sekitar tempat pemakaman itu. Itulah keajaiban Tuhan yang boleh kami rasakan. Bagaimana, apakah terkadang doa kita, kalau kita berdoa, kadang kita bisa saja Tuhan bisa menjawab langsung. Tetapi Tuhan juga bisa mengatakan kepada kita, tunggu waktunya Tuhan. Bahkan Tuhan juga bisa menjawab, tidak. Itulah kedaulatan Tuhan yang mungkin bisa kita bisa terima. Kita belajar percaya pada Tuhan, sehingga Tuhan pasti merancangkan yang semuanya yang terbaik bagi kita. Saya kemarin berkumpul untuk proyek kami ya. Kebetulan saya di tahun ini mendapat kepercayaan 2 proyek ya. Satu di restoran, yaitu restoran Angke yang sudah kami selesaikan pekerjaannya. Yang kedua di perusahaan Mayora. Tetapi di Mayora ini sampai saat ini belum ada kabar beritanya. Kami sudah memberikan banyak contoh, bahkan contoh-contoh itu contoh-contoh yang baru. Kami disuruh melihat di hotel ini, di hotel itu untuk bisa dia bisa mau pakai barang-barang yang seperti di hotel A, di hotel B gitu. Hotelnya itu bukan hotel yang sembarang kita bisa masuk, hotelnya hotel-hotel yang baru yang kita mungkin kalau berkunjung juga harus dikawal gitu ya. Jadi sampai saat ini kami sudah doakan, tetapi Tuhan belum kirimkan. Tetapi kami sempat tanya bagaimana prosesnya sampai saat ini, tapi dia bilang itulah doa kami yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan saya tahu bahwa mungkin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya. Karena ternyata itu hanya sebuah kafe aja, QC-nya itu berlapis-lapis, QC-nya begitu ketatnya luar biasa di Mayora ini. Sampai tidak masuk akal. Kualitas yang ekspor pun dia begitu detail, sampai belakang-belakang itu kursi, sampai paku sekecil apapun yang biasanya ekspor itu menggunakan paku itu dia tidak mau. Begitu detailnya sampai kita disuruh membuat barang-barang baru, itu pun dia dengan tenangnya menjawab kita tidak jadi mengambil barang karena kita mau menggunakan barang-barang yang lama. Begitu sakit dan mengecewakan karena dia begitu mengerjain kita sepertinya ya. Karena kita disuruh buat sampel itu begitu banyaknya, ada 25 lebih sampel-sampel baru yang harus kita kerjakan. Tetapi jawabannya hanya seperti itu. Tetapi saya sempat bilang, sepertinya juga pekerjaan kalau kita ambil akan mengalami masalah karena isinya begitu ketat. Jadi saya belajar berserah kepada Tuhan walaupun saya tidak terima ya. Aduh, sepertinya kok saya dikerjain seperti ini. Saya sempat tidak terima. Tuhan kok tega-teganya ya mereka melakukan ini kepada kami. Kami sudah mengerjakan begitu banyak contoh-contoh dan contohnya itu juga kita berulang-ulang memberikannya. Tetapi dia jawabannya hanya tidak jadi, dia akan menggunakan barang-barang yang lama.
Seperti itu. Kenapa nggak dari awal dia tidak perlu kita harus mundar-mandir mengerjakan contoh, paling tidak contoh itu ya nggak harus sampai puluhan gitu ya, Mas. Contoh itu mungkin 1-2, karena janjinya dia akan memberikan order itu bisa sampai 1.500 sampai 2.000 piece kursi ya. Jadi banyak, ada meja-meja yang lain gitu. Jadi dia udah memberikan PHP tapi pekerjaan itu tidak diberikan. Itulah rasanya doa yang tidak dijawab. Tetapi saya percaya bahwa ketika saya merasakan bahwa itu hal yang sungguh menyakitkan, tetapi saya lihat bahwa di belakangnya ini tentu akan lebih menyakitkan lagi kalau saya ambil pekerjaan itu. Karena sepertinya tidak mungkin kami kerjakan karena memang dia standarnya begitu tinggi, standar kafe, tapi maunya seperti standar melebihi hotel bintang 5 seperti itu. Jadi saya sempat belajar bersyukur dan belajar percaya akan pimpinan dan pertolongan Tuhan, sehingga ketika saya belajar berserah dan benar-benar lega, Tuhan pasti memberikan gantinya dari apa yang sudah kami kerjakan ini. Itu saya percaya. Ketika saya belajar percaya, damai sejahtera itu ada di dalam hati saya. Sehingga saya ketika kemarin itu saya, Tuhan, ketika Natal, menjelang Natal ini saya nggak mau ada penghalang-penghalang yang menghalangi saya, sehingga saya kehilangan momen-momen di mana saya bisa merasakan akan sukacita dan damai sejahtera dari Natal yang akan kami rayakan bersama. Seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita tahu bahwa keadaan ke depan juga tidak semakin baik. Kita percaya bahwa saat ini pandemi COVID masih terus berlangsung. Kita lihat bahwa keadaan ekonomi ke depan pun kita tidak pernah tahu di tahun 2023. Tetapi kita boleh mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita sampai di penghujung tahun 2022. Dan Tuhan juga akan menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kita di tahun 2023 ini. Tuhan kita juga ingin agar kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Di Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ketika kita tahu bahwa Allah beserta kita dan Ia sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, kita sudah dibekali kekuatan untuk menjalankan misi-misi Allah. Sudah sepatutnya kita menjadi alat bagi Tuhan. Sebelumnya ketika dosa membuat kita tidak kudus, Yesus melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dan kita menjadi mitra kerja Allah. Siapakah kita? Sehingga kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Siapakah kita sehingga kita dipakai Tuhan untuk menjadi mitra kerjanya? Kalau kita bayangkan ya, kalau kita saatnya kita diminta Presiden Jokowi untuk jadi menterinya, kita tentunya akan bangga dan sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Ini seandainya. Tetapi Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Kalau kita saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan menjadi mitra kerjanya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melayani Tuhan. Ini adalah suatu hal yang sungguh berharga. Kepercayaan yang Tuhan berikan ini sungguh sangat berharga bagi kita. Saya ingat sekali waktu itu, ketika kemajelisan ini 3 tahun yang lalu ya, kita diminta untuk menjadi majelis itu, tentunya itu adalah hal yang sungguh hal pekerjaan yang bagi kita itu adalah pekerjaan yang sungguh berat dan begitu mungkin kita tidak layak, kita tidak akan mampu menjalani pekerjaan kemajelisan ini yang dipercayakan Tuhan kepada kita.
Tetapi kalau kita lihat perjalanan ini sudah hampir 3 tahun, 2,5 tahun kita sudah lewati ya. Apakah ini dengan kekuatan kita melakukannya sebagai majelis? Tentunya tidak. Siapakah kita? Kita tidak apa-apanya. Hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Itulah yang saya alami dan tentunya rekan-rekan majelis yang lain juga alami. Tuhan begitu menyertai sehingga perkara yang begitu sulit pun Tuhan juga tolong kita dalam kemajelisan ini. Tuhan sertai sehingga satu demi satu pekerjaan yang berat itu bisa kita selesaikan bersama-sama, sehingga ketika jemaat mendukung, hamba Tuhan pun selalu mensupport, dan juga kita semua kompak bekerja sama. Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan pertolongannya dan kebaikan. Dan Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan dengan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah janji penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam rangka Advent keempat ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah yang luar biasa, Ia selalu ada beserta kita. Ia mengubah status kita sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Namun percayalah dan berserah sepenuhnya kepada Yesus bahwa Ia yang Maha Kuasa akan menolong kita. Kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Marilah kita terus semangat, setia melayani Tuhan, karena yang kita layani adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Kita sudah membuktikan kalau kita sudah mau mengakhiri tahun 2022. Kita pun akan disertai Tuhan di tahun 2023. Ketika orang bilang tahun 2023 gelap, ekonomi pun tidak menentu, perjalanan politik pun tidak menentu. Tetapi janji Tuhan kita akan terus pegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Segelap apapun, kalau Tuhan bersama dengan kita, itu akan ada terang yang selalu menyertai kita. Kiranya kita boleh percaya sepenuhnya, kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan takut berjalan memasuki tahun 2023 ini. Terima kasih, kiranya apa yang saya bawakan pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kita boleh belajar percaya kepada Tuhan sepenuhnya, karena Dia lahir bagi kita untuk memberikan keselamatan bagi kita, dan kita juga boleh percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itulah yang akan menjadi menolong kita di dalam menjalani pelayanan kita, perjalanan pelayanan kita selama kita berserah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Diakon Julian. Ya, terima kasih untuk Penatua Priscilla yang sudah memberkati kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh termeterai dan terukir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan kembali menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan melanjutkan sekutuan doa kita. Ya, ini pokok-pokok doa yang ada. Kemarin hari Senin saya sudah bagikan. Ya, mohon maaf untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin terlewatkan. Bisa mengambil pokok-pokok doa yang ada di dalam slide. Saya tidak bacakan satu persatu ya. Ini untuk mengingatkan yang sudah saya share. Ya, seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi, kita akan menaikkan satu pujian yang mungkin mengingatkan kepada kita ya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita menoleh ke belakang, penyertaan Tuhan yang luar biasa
senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Ya, lagu ini mengingatkan kepada kita untuk selalu bersabar. Apa yang kita naikkan, doa-doa kita, pergumulan kita, permohonan kita, mungkin waktu Tuhan yang menentukan. Ya, mari kita angkat satu pujian, waktu yang tepat. Tuhan bekerja sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, setelah itu nanti saya serahkan kepada Pendeta Edi untuk menutup sekutuan doa pada pagi hari ini setelah kita berdoa bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi kita nyanyikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan
Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya memancarkan akan kasih Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa